A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberi ibu kekuatan iman, walaupun enaknya kan tidur sebetulnya siang nih ya Bu ya. Tapi Ibu lapangkan waktu untuk hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan susah keuangan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Pas yang lancar rezeki ini agak lain amin ya nampaknya Bu ya. Nampak butuh betul kita ya Bu. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sebagaimana yang kita ketahui Bu, bahwa agama Islam ini dia tidak hanya mengajarkan ibadah seperti sholat, puasa ya Bu ya, zakat, haji. Tapi bagaimana dengan amalan-amalan itu akhlak kita bertambah baik, akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Nah kalau kita Bu berpikir disebutkan bahwa orang menzolimi kita, kemudian kita marah sama orang itu, kita dendam sama dia, sering kita ingat dia karena dia telah menzolimi kita. Di sisi lain kadang kita lupa Bu, bahwa ternyata kalau kita ingat-ingat kita pasti pernah juga menzolimi orang, ya kan Bu ya. Nah, jadi seharusnya ketika kita dizolimi orang Bu, di situ kita belajar jadinya. Sakit rupanya digini kan. Aku pun pernah rasanya mengginikan orang. Nah, itu kita belajar dari kesalahan yang kita buat Bu. Sehingga dari situ muncullah akhlak yang terpuji, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Jadi tidak berdendam, karena masih banyak orang Islam ini yang pendendam Bu. Ngapa ibu sama ibu tuh Bu? Dia waktu di acara di rumah Ustadz dipinjamnya blender saya Ustadz, kan saya pinjamkan. Pas saya tersesat Ustadz minjam panci, enggak dapat Ustadz. Padahal kan mahal blender daripada panci. Ya, dendam intinya Bu ya. Masalah kecil itu Bu ya. Semua orang pastilah pernah digitukan gitu ya Bu. Memang justru kadang orang-orang yang tidak berterima kasih nih Bu ya, membuat kita menjadi banyak tahu soal orang jadinya. Soal manusia ini jadi banyak jadinya. Banyak juga yang saya lihat tuh Bu ya. Ada dia punya tetangga, dia waktu itu belum punya sepeda motor Bu. Pas dia butuh, tetangganya inilah yang sering meminjamkan dia sepeda motor. Baguslah rezeki yang suka minjam nih Bu, terbelilah dia Honda baru gitu. Terdengar dia tetangganya yang sering minjamkan Honda dulu, Honda sedang dipakai anaknya Bu. Disuruhnya anaknya cepat bawa Honda keluar nanti dipinjam pula sama itu Bu. Padahal dulu waktu dia susah, orang itu yang minjam gitu Bu. Akhirnya timbullah sifat dendam ya Bu ya. Akhirnya kita susah jadinya memaafkan orang. Nah, jadi inilah akhlak orang Islam itu Bu. Walaupun dia dizolimi, dia tidak membalas menzolimi orang lain. Bahkan dia membalasnya dengan memberikan maaf kepada orang lain. Berat kan Bu? Jadi orang Islam itu gitu. Tetapi siapa yang mengamalkannya dijamin jiwanya akan tenang, lapang jadinya Bu, kalau kita mengamalkan ini. Kemudian Bu, apa kata para ulama? Kata-kata maaf itu akan menghapus dendam, sakit hati, menghapus pertengkaran. Dengan kita memaafkan berarti kita menang. Menang dari melawan hawa nafsu.
Kalau dipikir-pikir Bu, misalnya Ibu tanyalah ke saya, Ustadz pernah enggak sakit hati sama orang? Apa pula enggaknya Bu, saya manusia biasa juga. Pernah juga ingin berdendam, pernah juga apa. Cuman ketika kita ingat Bu ya, kadang justru orang-orang yang merendahkan kita, menghinakan kita, justru itu kadang menjadi vitamin membuat kita menjadi orang yang berhasil kan Bu ya. Tanpa kita sadari lah, orang-orang seperti itulah Bu, yang membuat kita tuh jadi baik jadinya. Kadang Bu, orang-orang mulut-mulut betai ini Bu ya, ada juga gunanya Bu, cepat orang berubah dibuatnya. Dia kan ada orang bisa disindir-sindir gitu kan Bu ya. Kok lain ya, kalau tadi enggak ada bau-bau kita duduk ya, kok sekarang bau ya. Itu disindir-sindir namanya Bu ya. Menyindir ada salah satu orang ibu tuh bau misal gitu Bu. Nggak ngerti dia Bu, datanglah satu yang mulutnya agak tajam Bu, Kak pakailah Rexona, Kak, kakak busuk minta ampun, nggak juga tahu kakak. Misal ya gitu ya Bu ya, bentuknya kasar Bu, tapi bisa berubah orang dibuatnya itu Bu. Jadi orang-orang yang seperti ini justru kadang bisa membuat kita berubah, jadi bisa berubah menjadi baik jadi tidak selamanya hal-hal yang buruk menimpa kita ini mendatangkan keburukan bagi diri kita, kecuali kita perajuk Bu, itu baru hancur dibuatnya. Malah saya datang pengajian lagi, ngapa gitu muak lah nengok ibu tuh, usok lah kayaknya. Tapi kalau misalnya Bu, kita tidak perajuk gitu Bu, enak Bu. Kadang kalau nengok anak-anak, disitulah kita bisa belajar ya Bu ya. Yang perajuk itu kan anak-anak biasanya Bu ya. Anak kecil merajuk. Tapi kalau udah tua-tua itu merajuk lain lah bentuk. Kecuali udah pikun ya Bu ya. Nah, udah pikun tuh wajar lah perajuk-perajuk. Orang perajuk tuh kemana aja pergi payah tuh Bu. Dibawa bergurau nggak bisa, dibawa bercanda marah gitu kan Bu. Jadi tidak semua hal-hal yang membuat kita terzolimi itu buruk untuk kita. Melawan hawa nafsu itu memang berat. Rasulullah aja Bu, balik dari perang Badar. Apa kata Rasulullah? Kita baru kembali dari perang kecil. Kita sekarang menuju perang besar. Apa itu perang besar Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Perang aja yang udah segitu banyak terbunuh kecil Bu. Melawan hawa nafsu ini lah Bu. Kadang Bu, saya ingat ya Bu ya. Ada dulu seorang ibu-ibu, dia tuh benci betul sama suami, entah apalah sebabnya Bu ya. Sampai waktu suaminya meninggal tidak boleh di rumah tuh dibuatnya. Jahatlah dia jadinya Bu ya, nggak mau memaafkan atau apa gitu. Akhirnya yang kasihannya kita Bu, dia apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Nah, ibu tuh sekarang parah lah kondisinya Bu, udah nggak tahu sama orang tapi nggak bisa mati gitu kan Bu ya. Nah, itu kan kasihan sebetulnya, itu bagian dari tidak bisa memaafkan. Jadi ngeri Bu, dia akan berbalas itu, apalagi sama suami gitu ya Bu ya. Suami itu baik padahal Bu. Cuman adalah tipe-tipe orang ini keras hati, tapi ibu tuh nak tanggung taat ibadah Bu. Nah, jadi itu yang saya janganlah sampai ibu macam ini hati ibu Bu. Karena banyak yang saya jumpai itu Bu ya, sholat rajin, hati keras Bu. Keras hati ini tidak bisa hilang gitu. Pengajian macam ikan salai matanya Bu, ngelongok macam ini ya. Tapi tidak bisa masuk, itu herannya itu Bu ya. Itu herannya itu tidak bisa masuk lah. Keras hati Bu, udah dibilang kita tuh memaafkanlah yang paling afdol apa. Oh enggak mau dia Bu, ibu nih. Sampai meninggal suaminya itu akhirnya suami itu diselenggarakan di rumah anaknya jadinya Bu, padahal enggak jauh dari rumah dia gitu. Nah, kondisi nenek tuh sekarang mungkin doa anaknya itu ya Bu, ya Allah matikan aja lemak kayak. Mungkin udah itu mungkin doa Bu. Udah enggak tahu sama orang, kencing di mana-mana. Jadi kalau orang-orang yang udah tahu itulah enggak berdosa sama suami dulu, tidak mau memaafkan, tak apa salah bapak itu tidak tahu lah Bu ya, tapi keras hati tidak mau memaafkan. Jadi dia tidak menang melawan hawa nafsu. Kadang macam ibu lah Bu, adik-beradik. Dulu waktu ibu susah, lari-lari orang jumpa ibu keluarga gitu ya Bu ya. Pas ibu udah senang tahu kakak aku lah, oh baik betul kakak nih lah, kakak lah yang berjasa menolong aku. Kan pasti ada mengalami itu ya Bu ya. Dulu diremehi mertua lah,
Udah dulu udah jelas mama bilang enggak usah nikah sama dia, bawa sial aja perempuan nih. Enggak taunya sekarang kaya, Ibu. Kadang-kadang kan terpikir dia tengok kalian ya. Nah, kan ada begitu kan ya, Bu. Cuman yang menang tuh apa, Bu? Kita baik sama dia. Itu yang kita menang tuh, Bu ya. Dia yang tambah malu jadinya gitu. Nah, adik-beradik pasti adalah terjadi macam itu, Bu ya. Pas susah, takut dia jumpa kita, pas sudah senang. Cuman saya berpikir gini, Bu. Kan pernah juga, misal kayak kita kan adalah di posisi susah gitu ya, Bu ya. Datang ke rumah saudara itu pasti ada nih, mudah-mudahan terlempar lah agak sikit gitu ya, Bu ya. Datang-datang ke rumah saudara. Kenapa saudara kita takut sama kita? Sekarang kita berpikir, betul juga ya, siapa orang yang tidak takut gitu ya, Bu ya. Nih, tiap datang duit keluar ya, nih pasti duit keluar. Nih wajar juga orang takut gitu ya, Bu ya. Jadi akhirnya kita berpikir, Bu, tidak salah juga dia berbuat seperti itu gitu. Karena kalau kita datang buat masalah tuh, Bu, orang tenang kan bisa risau jadinya, Bu. Nah, jadi kita aja menyalahkan diri kita. Iyalah, wajar lah. Terus datang orang bilang, Bu, dia tuh ke saya, Ustaz, pas perlunya aja, Ustaz. Tentu ya pas perlu, kalau tidak perlu ngapa dia ke kita? Dia tidak perlu datang terus, Bu. Itu sakit hati, Bu, nengoknya. Tanda dia baik lah pas perlu aja dia datang. Nah, jadi seperti itulah. Kemudian, Bu, datang orang bilang, kalau kita memaafkan orang itu tidak semudah kita ngomong. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, siapa bilang mudah, Bu? Kalau tidak dilatih, mana bisa ya, Bu ya? Cuman ketika kita melatih, berhasil, Bu. Waduh, bahagianya tuh minta ampun, Bu. Bisa kita ya, Bu ya, melawan hawa nafsu kita tuh. Baik kita balik. Tidak ada jadi pengaruh sama kita. Baru kita tahu di sana, oh ini dampaknya rupanya. Ke jiwa, Bu. Dia kan, kita ini ada 3, Bu. Ada namanya kenikmatan. Ada namanya kesenangan. Ada namanya kebahagiaan. Kalau kenikmatan tuh, Bu, sifatnya sebentar. Misalnya nikmat makan. Ibu tadi pagi udah makan. Kenyang betul perut mama, kata ibu, karena ibu. Siang lapar balik enggak, Bu? Berarti kan sebentar tuh. Itulah nikmat tuh sebentar tuh, Bu. Ngantuk betul mata tidur deh, enak betul badan bangun tidur siang tadi. Nanti dah ngantuk lah balik malam, Bu. Itu yang nikmat tuh sebentar. Nikmat makan, minum, nikmat tidur, semua sebentar. Nah, kalau kesenangan itu agak lama, Bu. Kesenangan tuh, Bu, ibu udah lama enggak ketemu saudara ibu, datanglah dia ke rumah, kakak, cupika-cupiki, cerita, begadang malam gitu, Bu. Udah 3 hari, belum juga pulang-pulang dia lagi. Itu kesenangan. Dia lebih lama dari nikmat, tapi tetap sebentar gitu, Bu. Kan pertama kalau tamu datang tuh bukan main lagi kan, Bu ya. Udah 3 hari kan risau lah ibu jadinya. Nggak jadi kakak ke rumah siapa tuh, kak tuh gaya-gaya ngusir tuh, Bu, gitu kan. Mau ngantar siapa pula nih, dia mau ada les pula di rumah kawannya, takut lama pulang sendirilah kakak di rumah, tuh cara ngusir tuh, Bu ya. Senang tuh sebentar. Tapi kalau kebahagiaan, Bu, itu lama, Bu. Nah, kebahagiaan tuh, Bu, begitu ibu bisa melawan hati, Bu. Aku tidak akan mau memaafkan dia, tidak akan kubantu dia lagi. Ibu bantu dia, ibu maafkan dia. Itu yang lama tuh, Bu. Dampaknya ke jiwa itu lama, lebih kekal dia. Itu yang kebahagiaan tuh. Karena apa? Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian kalau para ahli, Bu, mengatakan, kalau kita ingin memaafkan orang itu, pertama pikirkan orang yang pernah menzolimi ibu. Ibu ingat dia, Bu. Siapa orang yang pernah menghina ibu, ibu ingat dia. Siapa orang yang pernah melecehkan ibu, ibu ingat dia. Yang membuat ibu sakit, ibu ingat dia. Terus ibu ingat orang yang paling parah, Bu, menghancurkan masa depan ibu. Misalnya gitu ya, Bu ya. Nah, sudah ibu ingat dia satu-satu, Bu. Ingat wajahnya, kemudian baru tanam dalam hati, Bu. Dengan mengatakan, aku sudah memaafkan kalian semua karena Allah. Dan diingat wajahnya satu-satu, Bu, kan. Aku maafkan kalian karena Allah. Jadi kadang, Bu, jangan kita menganggap bahwa berdoa ini pas habis sholat aja. Allah tuh ingin, Bu, kita di setiap waktu menggantungkan diri kepada Allah.
Allah ingin seperti itu. Ibu dari sini mau ke mall SKA misalnya Ibu ya. Ya Allah, lancarkanlah perjalanan kami ini ya Allah. Tapi kalau bertemu macet atau apa, lapangkan tolong jiwa kami ya Allah. Dan kalau sampai di mall nanti, berikanlah kami tempat parkir yang nyaman ya Allah. Itu enak loh Bu. Jadi begitu Ibu mendapatkan sebaliknya, paling tidak Ibu udah dapat pahala karena menggantungkan diri kepada Allah. Karena apapun takdir yang kujumpai ya Allah, lapangkan jiwaku. Enak jadinya Bu. Tapi rupa kadang-kadang memang iya Bu. Orang seramai-ramai itu di mall SKA, payah cari parkir, pas kita datang, pas ada orang keluar, Bu. Masuk. Itu yang, jadi kita tambah, iya ya, kalau kita ajak Allah nih ngobrol, kita mengadu terus kepada Allah, itu lebih enak gitu. Kadang kita mikir, Bu, apa ndak sakit hati aku ya Allah ya? Kurang ajar betul dia sama aku ya Allah. Tapi kan aku tahu ini ndak boleh. Nah, itu kan namanya dialog gitu Bu ya. Ingat satu-satu. Karena seperti yang saya bilang tadi Bu, justru dari orang-orang yang tidak menyenangkan itu, orang banyak jadi orang sukses. Rata-rata Bu ya, orang-orang sukses itu azab dihina orang Bu. Sampai dia kebal. Ya Bu ya, tidak pengaruh dia lagi. Kadang orang bilang dia disebarkannya saya ke media massa Ustaz. Orang menolak membaca Bu. Namanya isu miring itu Bu, sebentar selesai. Ada yang pernah bertahan lama Bu isu? Tidak ada Bu ya. Isu-isu miring itu Bu, lama-lama kan hilang sendiri dia. Mal dipermalukannya saya di depan orang, alah berapa lama betul lah dipermalukan. Kemudian Bu, apa kata para ahli? Katakan itu berulang-ulang dengan penuh penghayatan sampai nanti dendam itu hilang. Ingat dia Bu ya, aku memang sakit hati ya Allah, tapi panggil namanya satu-satu, ingat dia, semua kalian sudah aku maafkan karena Allah. Aku maafkan kalian. Jujur sebetulnya aku marah, aku sakit hati, tapi aku maafkan kalian. Sama ada cara yang kedua Bu, kalau cara psikolog itu Bu ya. Misalnya sedang capek gitu Bu, duduk, pukul bahu sebelah kiri kita. Terima kasih diriku, kau telah menemaniku sampai saat ini. Banyak aku menyusahkan kau. Itu cara berterima kasih kepada kita kan tidak ada Bu berterima kasih sama diri kita nih Bu kan. Sama kayak kita ngomong ke orang Bu, kalau lain rasanya Bu, makasih ya diriku. Banyak aku nyusahkan kau. Kadang kita ini apa tidak meniaya diri Bu. Umur dah tua, dibawa juga maraton Bu. Manalah kuat kaki itu lagi Bu. Kamu menganiaya diri sebetulnya itu Bu ya. Jadi dia gini Bu. Ada ibu-ibu tuh justru malah dibawanya jalan, sakitnya tambah parah. Karena apa? Kaki kita ini kan tidak kuat. Dibawa berjalan jauh-jauh. Sakit dia Bu, akhirnya terjepit. Itu bahaya tuh. Jadi olahraga Ibu apa lagi nih? Salat sunat duha, salat sunat apa? Itu olahraga lagi Bu. Salat sunat rawatib. Sudah tuh banyak-banyak senyum ya Bu ya. Sampai kalau saya lihat tuh Bu ya, ada senaman muka itu Bu ya, memang senyum itu loh obatnya Bu. Kan itu senamnya tuh Bu ya. Dahsyat dampak senyum tuh Bu ya. Senyum tuh Bu, 17 otot yang bergerak di muka kita nih. Dan itu mengeluarkan hormon serotonin dan endorfin. Itu Bu ya, kekuatan menenangkannya 100 kali lipat morfin. Kalah morfin dibuatnya Bu. Makanya orang gila tuh periang dia kan Bu, santai, senyum, ndak makan, ndak ngeluh gitu ya Bu ya. Jadi kadang kita bisa belajar dari orang gila nih Bu. Seharusnya kan kalau penyakit kan banyak dia kenanya sebetulnya tuh Bu. Ndak mandi, makan sembarangan, Bu ya. Tapi kelempangan jiwanya tuh Bu, dia tidak pernah ngeluh. Dia ketawa terus. Aman ya Bu. Ibu cek ke rumah sakit jiwa, ada enggak orang gila kena COVID? Tidak ada Bu. Tidak tembus Bu. Orang periang mana bisa kena. Dia kadang Bu, penyakit tuh kita yang membuatnya sendiri. Ibu tahu enggak, otak kita ini dirancang tuh untuk apa Bu? Untuk menerima informasi rasa sakit.
Jadi begitu dikirim ke dia, Bu, misalnya Ibu buat, deh anak aku lambat kali pulangnya, tabrakan dia enggak. Itu otak langsung kerja dia, Bu. Dia mengiyakan kata Ibu, akhirnya khawatir, mulailah nanti kena kita penyakit hyperpornia namanya ya, Bu ya. Kecemasan yang tidak beralasan. Nah, itu dia, Bu. Jadi dimulailah dengan memaafkan. Memaafkan diri sendiri gitu ya, Bu ya. Kan kadang-kadang kan kita ini, Bu, di dalam diri kita ini kan yang baik itu hati. Cuman kita selalu melawan sama dia gitu. Nah, itu yang kita minta maaf sama diri kita nih, Bu. Udah kita zolimi. Ibu tengok-tengok ke mall tas. Udah dikatakan hati, ndak usah lagi, kata hati. Banyak perlu lagi. Kita lawan. Pasti kadang kita ada dialog sama hati kita kan, Bu. Ndak penting, ndak usah lagi. Tapi terus saja nafsu kita ini melawan, Bu. Beli aja lah. Karena apa, Bu? Kata Rasulullah, orang tua dan anak muda bisa sama hatinya dalam hal apa? Cinta dunia dan panjang angan-angan. Itu sama hatinya, Bu. Hati orang tua sama anak muda itu sama dalam dua hal itu. Masih menginginkan ini, udah tua-tua mau buat rumah gitu ya, Bu ya. Mau pengen ini, pengen itu. Itu hati tetap muda, Bu. Kalau untuk hal yang seperti itu hati tetap muda. Tapi sebetulnya hati kita udah melarang. Kak, bagus kakak nyumbang buat rumah tahfiz lagi, Kak. Dunia akhirat dapatnya. Awak mau bangun pribadi juga terus kan, Bu ya. Padahal duit ada nih. Tidak bisa dibuat manfaat uang itu gitu. Jadi sebetulnya hati kita ini paling baik, Bu. Dia tahu mana-mana yang membahayakan kita, cuman kita lawan. Nah, itu yang memaafkan diri sendiri ini, Bu. Ibu mau baca Al-Quran, nafsu Bu bilang bagus pegang HP lagi, buka lah grup umroh tuh, grup haji itu, tengok-tengok lah siapa udah di mana. Kan kalau udah tua-tua ini kan banyak grup di WA-nya, Bu. Grup umroh, grup sama haji, arisan RT, apa lagi, Bu ya? Banyak, Bu. Saya kaget, Bu, kawan saya. Berapa grup di HP Ustadz, kata saya? 64, Ustadz. Emak, 64 grup. Jadi kadang hati kita tuh nyuruh ngaji lah, Kak. Sholat lah. Kan kita lawan, Bu. Akhirnya main, tengok Shopee gitu ya, Bu ya. Dia sebentar check out gitu ya, Bu ya. Dia ada aja yang dicari. Saya hari itu kan, Bu, sedang ceramah, orang merekam pakai HP-nya, rupa HP bunyi Shopee-nya, Bu. Shopee, gitu kan, Bu ya. Jadi saya bilang, apa kan silent kan suaranya nih, Pak. Jadi payah Bapak merekam. Tidak lama sudah tuh Shopee saya bunyi, Bu. Shopee, rupa saya iya juga. Ada barang-barang yang tidak ada dijual di Pekanbaru. Ibu tahu nggak yang kayak gini nih aja, Bu ya, kecil gini, itu nggak ada jualan loh, Bu, di Pekanbaru. Di Shopee ada. Shopee itu kan apa aja ada, Bu. Gitu. Apa aja ada dia. Nah, di situ cuma bisa beli. Kalau banyak hal-hal yang tidak ada, tapi kalau di situ tuh kan ada semua gitu, Bu ya. Jadi maafkan diri, Bu tuh deh. Padahal udah dilarangnya hati ini jangan belanja lagi. Sampai ada suami stres, saya nengok istri saya, Ustaz. Hari Minggu saya libur di rumah 8 paket tiba, Ustaz. 8. Anak minta belanja, Azak kena marah, Bu kan. Emak ganti baju terus saja. Jadi saya menandakan mak-mak pelit itu apa, Bu? Pas dia sedang arisan, anaknya pergi minta duit. Itu berarti pelit mak. Karena anak ini tahu, Bu, di depan orang pasti dikasih. Minta di rumah tidak dapat, Bu. Ditunggunya maknya arisan, Bu. Sedang rame-rame itu, Ma minta duit, mau tuh ngasih, Bu ya. Dulu ada saya ibu-ibu, Bu. Sampai dikirimkan, belanja juga kerja kamu lagi pagi, tadi udah 5.000, siang udah 10. Kapan mama kasih? Rencana maknya mau nutup malu kali kan, Bu. Anak ini bijak pula, Bu. Kapan mama kasih? Mana ada ingat kau? Belanja kau tadi enggak ada, mama kasih. Udah adalah banyak cerita kau nih. Kasih di 2.000 gitu, Bu ya. Barulah lari anak tuh. Sengaja deh, Bu. Ditunggunya mak itu orang ramai. Karena kita ini banyak kadang tidak adil ya, Bu ya. Untuk diri sendiri, poya-poya gitu ya, Bu ya. Beli ini, beli itu. Tiba anak selalu dibilang, belanja boros. Boros. Kadang kan sering seperti itu, Bu. Bilang anak boros.
Emak parah lagi borosnya kadang. Nah, jadi memaafkan diri sendiri ini juga perlu. Maksudnya itu apa, Bu? Kita sudah banyak menyusahkan hati kita. Kita sudah banyak membuat dia tersiksa gitu, Bu kan. Contohnya kadang masalah itu kecil, Bu. Kita besar-besarkan kan kasihan diri kita jadinya kan, Bu ya. Tapi kalau kita bisa menerima keadaan gitu, tidak perlu nih dipikirkan, tidak ada masalah itu yang tidak selesai. Mungkin aman jadinya gitu, Bu ya. Tidak ada masalah ini. Kemudian, Bu, apa kata para ulama? Hakikat dari memaafkan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Menyehatkan kita sendiri. Saya ingat, Bu ya, kalau misalnya kita diginikan orang, Bu. Bodoh kamu nih. Terus kita ingat, Bu. Iya, mungkin enggak. Bodoh aku ini mungkin enggak. Tapi kita pikir jadinya, Bu. Itu aman perasaan kita tuh, Bu. Mati setan orang dibuatnya, Bu. Kalau gitu kan orang tuh. Saya pernah diadu domba orang ya, Bu ya. Diadu domba itu gini. Saya ditunjuk jadi RW di Kelurahan Kota Tinggi. KTP saya Rumbai. Kan kita malas ganti-ganti nih, Bu kan. Kalau udah pindah itu ya tetap aja KTP selagi Pekanbaru biarlah. Jadi ada satu orang sebetulnya tidak suka sama saya, Bu. Cuman dia ingin seolah-olah dia jadi pahlawan. Ustaz, kata Pak Lurah, Ustaz, tidak bisa Ustaz, KTP Ustaz nih Rumbai, tidak bisa. Harus jadi ini dulu, udah peraturan. Saya bilang, lurahnya itu yang betul, kita yang salah. Aman tidak jadinya, Bu? Nah itu, Bu, jangan temakan-makan gitu. Betul kata Pak Lurah itu. Ulang balik pemilihan, jangan sertakan saya. Kadang kan gini, masyarakat nih, Bu, merasa nyaman dia kali ya, Bu ya. Saya bayangin di Kelurahan Kota Tinggi itu, Bu ya. Saya jadi RW, itu KTP saya Rumbai loh. Sebetulnya kan tidak boleh ya, Bu ya. Cuman karena masyarakat waktu itu apa masih diokein gitu, Bu. Sudah tuh, Bu, pas pemilihan yang kedua, menang lagi, Bu. Nah, di situ tuh, seorang coba mengadu domba saya sama lurah. Saya bilang, enggak lah, lurah tuh yang betul. Tapi kan Ustadz udah dipilih orang, Ustadz. Enggak bisa, kita ada peraturan. Kita yang salah selama ini. Aman ya, Bu ya? Aman kita, Bu. Jadi, kita memaafkan tuh, untungnya untuk diri kita sendiri. Jadi, hilang-hilangkanlah, Bu, baper-baper tuh, gitu ya, Bu ya. Masuk-masuk hati itu hilangkanlah, gitu, Bu ya. Jadi aman otak kita jadinya. Jadi kebaikannya hanya untuk diri kita sendiri. Nah kalau kita lihat nih, Bu ya, aturan dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ini siapapun yang mengamalkannya, Bu, dijamin sholatnya jadi tenang, itu satu. Kemudian hidupnya lebih bahagia dan lebih bermakna. Apa kata Rasulullah, Bu? Jangan kalian saling hasad. Jangan saling Bu, mengadu domba orang gitu ya, Bu ya. Ini kadang-kadang bahasanya mantap lah, Bu. Kak, aku bukan mengadu-ngadu kakak nih ya, Kak. Ya, kita kan udah berkawan nih, Kak. Diburuk-burukkannya kakak. Siapa? Nih, nanti bertengkarlah kakak nanti. Macam baik lah, Bu. Kan enggak boleh. Misal gini, Bu. Kan wajar aja kadang kita berkawan nih ada masalah gitu ya, Bu ya. Terus cerita ibu ini sama ibu tentang ibu yang itu. Ibu jangan sampaikan gitu, Bu. Kalau habis sampai ke diri ibu aja aman, Bu. Kan wajar aja orang ngeluh gitu, Bu. Benci aku nengok kakak tuh gini. Simpan gitu, Bu. Kalau kita tuh jadi bahan baru jadinya. Ada bahan untuk aku sampaikan nih. Nah, nanti sampaikan. Memang gaya tuh manis, Bu. Kakak ada masalah apa sama ibu tuh? Ya pertama dia enggak tahu, dibilangnya enggak ada apa-apa, biasa aja. Dia kalau tahu lah kakak mulut dia ya, Kak. Tidak tidur kakak malam. Cerita dia sama awak tuh. Entahlah. Nah inilah gayanya nih, Bu. Pokoknya aku sebagai kawan kakak, aku yang tahu kakak nih, Kak. Tidak enak aku kakak begitu, Kak. Dia apa katanya? Bertengkar kakak. Kayak itu, Bu. Itu makanya kita dilarang jangan saling hasad. Jangan ngadu domba orang, mengadu-ngadu gitu. Kan banyak orang bertengkar pasti gara-gara ini ya, Bu ya. Mengadu-ngadu tuh, Bu. Ini diadukan ke sini, ini diadukan sini. Apa kata Rasulullah, Bu?
orang inna ba'dakum illallah, sesungguhnya orang yang dibenci oleh Allah, inna ba'dakum illallah masya'u bibin namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang suka mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Orang yang sholat seperti ini bisa enggak tenang sholatnya kira-kira menurut ibu? Dosanya besar loh bu. Dia mengadu domba orang, dia orang yang paling dibenci oleh Allah. Sholat dia tentu enggak bisa membawa ketenangan sholatnya itu. Kemudian apa lagi kata Rasulullah bu? Jangan saling mencurangi. Sementara banyak juga orang yang sholat ini yang mencurangi orang lain. Misal jadi pedagang dia bu kan, dari jauh besar-besar dukunya bu, dibuatnya 5.000, rupanya ada ujungnya kecil bu, setengah. Oh udah sampai situ dah. Di depan besar-besar. Pas kita membeli di mana? Di keruknya bu. Belakang tinggal kecil-kecil. Sholat dia, sholat juga. Nah, jadi budaya mencurangi ini bu ya masih banyak di dalam umat Islam. Curang sama orang gitu. Arisan minta dapat pertama bu. Nah, giliran bayar nak mau gitu bu ya. Kan ada juga yang seperti ini curang gitu bu. Macam-macam lah alasannya. Ada yang dibilangnya suaminya koma di rumah sakit. Kami jenguk lah kata jamaah, ketakutan bu. Rela dia doakan suaminya koma bu. Pergi kami ke situ Ustaz. Dah banyak betul kami kena lah. Menggigil Ustaz. Suami itu tidak koma doh, sehat walafiat. Dibilangnya koma bu. Curang. Wih bu, pengajian rajin dia bu. Wajah sendu. Saya ngaji masih ketemu sama orang yang itu tuh bu. Pokoknya dia tuh udah dicabut Allah kali rasa malu. Orang kalau udah dicabut rasa malu tuh bu, kebal loh bu. Bukanya arisan bu, masuk orang, santai aja deh bu, dibelanjainnya aja duit tuh. Kok aku ndak nerima-nerima? Sabarlah dulu, dia waktu itu mencukup, ibu ini belum bayar. Itu bu. Udah diumumkan orang di grup, cuek. Wah, gimana latih macam itu tuh bu ya. Dan ceramah bu, kalau saya ceramah kan sering disindir orang nanya nyindir dia bu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Awak sembayang gitu Ustadz kan. Sudah tuh sering membohongi orang Ustadz. Pinjam uang orang sini, tidak dibayar, dipinjam lagi uang orang ini. Itu gimana Ustadz? Dia duduk di situ kata ibu beranjak dia, terasa hati dia, enggak bu. Selesai ada yang bertanya lagi ibu-ibu, Ustadz saya mau nanya, macam enggak ada kejadian bu. Sebetulnya ada orang butuh jiwa kayak gitu bu, tapi kalau dibuat baik gitu ya bu ya, maksudnya enggak peduli dengan apa kata orang tentang dia, itu bagus gitu bu. Asli santai bu, sampai hari ini tetap ngaji loh bu. Baru hari Rabu kemarin saya jumpa. Dia enggak pernah merasa bahwa itu dia gitu bu. Hebat loh bu, hebat dia, gitu. Santai dia bu. Nah ingat tadi bu ya, jangan saling mengadu domba, hasad, jangan saling mencurangi gitu ya bu ya. Kemudian apalagi kata Rasulullah bu, jangan saling membenci. Ini kan kadang kita kan bu ya masih ada orang sholat, kenapa kakak pindah kak tadi di sab situ tuh, benci ya tengok dia. Lupa tidak boleh, misalnya kayak mana sholat kita mau tenang tuh bu. Kan sering pindah-pindah sab tuh bu. Kadang pura-pura lama dia tahiyat sholat sunat dulu kan bu. Tunggu orang menutup dia dulu gitu. Baru nanti dia apa gitu. Ya karena kan kita di masyarakat sering kayak gitu tuh bu. Saya kan memperhatikan juga kan bu. Saya kan masyarakat juga. Misal di masjid gitu bu ya. Tunggu tutup loh. Apa ada situ? Kita tuh bu ya, Rasulullah ada nggak suka sama orang? Ada, tapi kalau berjumpa macam akrab. Kan sampai kata Aisyah, kok kata kau dia berakhlak buruk, kenapa kau tetap menghormati dia Rasulullah? Dia ada jelas juga akan dihukum Allah di neraka, masa kita nggak bisa buat baik sama dia? Nah, itu cara Rasulullah bu. Gitu. Jadi ternyata kita nggak boleh benci sama orang. Kita benci sama orang tuh tahu ibu, dia tidur berdengkur bu, kita memikirkan dia bu. Karena kalau udah benci itu bu, apa aja yang dibuatnya salah, betul enggak bu?
Dia kak tengoklah kak, bagus kami sibuk tuh kak. Allah kau nak ngutang apa lagi itu? Utang tuh. Enggak kak, cash dibelinya. Bahan murah. Enggak ada juga kena terus bu. Kalau udah benci itu bu. Enggak ada yang bagus lagi gitu. Nah, itu bahayanya membenci itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Jangan saling menjauhi. Nah, itu bu ya. Ini kalau diamalkan nih bu, aduh tenang betul sholat nih bu. Nggak boleh menjauhi orang. Kita sesama Islam jangan saling menjauhi. Kemudian jangan kalian menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Kan sering juga kita macam ini. Udahlah jual aja lah sama ibu gitu. Bu nggak bisa bu, ini udah punya orang ya udahlah. Itu jenis-jenis kayak apa tuh bu? Karpet. Tuh sering tuh bu. Ada corak ini lagi, enggak ada kak, itu dari pesan orang. Udah untuk ibu aja lah tuh. Nanti biar dia yang lainnya. Kak enggak bisa kak, ini karpet ini PO. Nah udah lah. Itu enggak boleh rupanya bu. Sampai di rumah bang galak cerita, satu ini tinggal udah punya orang sebetulnya nih bang. Enggak ada, wah diambil aja lagi. Nah, sangka dia hebat macam itu, enggak boleh bu. Enggak boleh kita menawar barang yang sedang ditawar orang lain gitu ya bu ya. Kemudian kata Rasulullah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kadang kan kita ada ketemu orang yang berbeda pendapat sama kita. Misalnya gini, Bu, ibu zikir bersama, dia enggak. Terus dia, ibu, akhirnya kita saling menjauhi. Rupanya enggak boleh, biar aja. Berbeda, tidak ada menjadi masalah. Ibu yasinan datang, dia bilang, Bu, enggak ada yasinan, dia apa? Ya, kita berbeda pendapat, enggak ada masalah. Masih banyak kok kesamaan kita sama-sama sholat subuhnya 2, kan banyak persamaannya lagi, Bu, ya, daripada perbedaan. Jadi kita disuruh Rasulullah, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain. Tidak boleh menzoliminya. Jangan gara-gara beda pendapat gitu ya Bu ya. Akhirnya kita menzolimi orang lain. Nggak usah dia dibantu lagi, nggak usah dijenguk lagi. Dia kan alirannya beda sama kita tuh. Biar aja lah sakit-sakit lah dia. Itu nggak boleh Bu kan. Kalau kayak manapun jangan menzoliminya. Kemudian tidak boleh membohonginya dan tidak boleh menghinanya. Kita menghina ini kadang masih terlepas-lepas juga kan Bu ya. Jangankan ibu, ustadz aja sekarang banyak saling menghina satu sama lain kan Bu. Nggak cocok dia ustadznya dihinanya, ustadz itu ngina lah lagi. Ibu tuh nggak sakit, ustadz aneh-aneh sekarang Bu, mati tragis-tragis. Ibu kan tahu, kalau kita menggunjing orang, sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Jadi udah banyak orang makan daging bangkai, makanya sakitnya nggak ketemu di rumah sakit Bu. Dia sakit jantung, dicek jantung bagus. Itulah Bu. Jadi pertanyaan, Bapak pernah menghina orang enggak? Pernah menggunjing orang enggak? Atau menghina ustadz, menghina apa gitu Bu ya? Kan bahaya Bu. Sakitnya goib juga jadinya. Karena banyak makan daging bangkai jadinya kan Bu ya. Itu bahaya itu. Lebih baik ya udahlah. Berbeda biasa aja. Dihina orang kita jangan jadi masalah pula. Itu enak kali itu Bu. Biasakan untuk tidak peduli gitu ya Bu ya. Dihina, direndahkan orang itu enggak akan mati kita. Cuman kadang kita ini terlalu penyedih gitu Bu. Penyedih itu tuh yang harus kita hilangkan. Kemudian Bu, sesungguhnya jika setiap tindak kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka itu akan melahirkan dendam. Hilang helmnya di Ramayana Bu, dimalingnya lah helm orang. Apa ibu ambil nih Bu? Ya helm aku diambil orang. Kacau enggak orang itu sudah jadi? Kan macam itu terus jadinya Bu. Jadi kalau kita setiap orang jahat sama kita balas. Itu mah enggak selesai-selesai jadinya kan Bu. Terus mencari-cari celah untuk bisa membalasnya. Kapan mau selesainya macam itu? Ngapa enggak kakak tolong dia kak? Dulu aku susah pun enggak mau dia bantu. Rupanya besok ibu ini lah butuh Bu. Datanglah anaknya tuh, family kau tuh bantulah tuh. Dia aja sama mama aku kelahi terus tuh. Aku lah bantu dia tuh turun temurun jadinya Bu ya. Sampai kadang Bu pesankan ke anak tuh Bu, kau jangan main sama anak dia tuh ya. Bapak jahat tuh. Padahal anak enggak ada ngapa-ngapa Bu kan. Akhirnya turun temurun dendamnya itu. Sehingganya anehnya tuh apa Bu? Ada orang tawuran bisa dari mulai kakek-kakeknya dulu sampai anak-anak. Karena turun temurun cerita tuh Bu.
Kan sering seperti itu, Bu. Berpesan-pesan dia cerita gini, jangan sama situ, jangan gini. Akhirnya kayak gitu ya dia, Bu. Dulunya misalnya, Bu, ada orang Melayu nikah sama orang Padang. Tidak bahagia hidupnya, Bu. Karena dapat mungkin orang yang mengecewakan dia. Akhirnya yang Melayu ini cerita kepada familinya, Bu. Kalian jangan menikah sama orang Minang. Kan akhir turun-temurun jadinya kan, Bu ya. Jadi saya kaget, Bu. Pas ada waktu itu yang mau menikah kawan. Dia orang Melayu mau nikah sama orang Padang. Sampai yang bagian keturunan sini, Bu, jangan kalian undang kami ya. Kami benci sama orang Minang. Itulah bahayanya cerita ke cerita. Satu orang yang kena, Bu, semuanya. Kan sering orang seperti itu kan, Bu. Nah itu tuh yang tidak boleh itu. Kemudian, Bu, Allah memberikan jalan keluar di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Berarti kita boleh dong membalas. Boleh. Contohnya, Bu, membunuh, dibunuh. Kan seperti itu hukumannya, Bu ya. Jadi Allah mengatakan tidak ada masalah kalian kalau membalas, kalian dizolimi orang, kalian balas tidak ada masalah. Cuman kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan aku. Jadi kata Allah, boleh kalian membalas, tapi mau tidak kalian? Kalau kalian maafkan, pahala kalian jadi tanggungan aku. Aku yang jamin. Kan enak jadinya itu, Bu ya. Jadi misalnya gini, Bu, orang menzolimi Ibu, Ibu tidak balas. Maksud Allah ini apa, Bu? Aku yang balas. Tidak usah kalian. Kalian tugas kalian maafkan aja lah, aku yang balas. Akhirnya kan banyak yang terjadi ya, Bu ya. Orang menzolimi orang lain, akhirnya dia orang ini tidak balas, akhirnya dia yang kena. Kan sering seperti itu kan, Bu ya. Saya ingat tuh, Bu ya, bapak nih, menyeberang jalan. Padahal tidak kena sama mobil tuh, Bu. Dimarah-marahkannya orang mobil sampai jalan tuh. Kurang ajar kau yang matang. Orang tuh diam aja, Bu. Terantuk kepala tiang listrik, Bu. Boom, kan kena sendiri jadinya kan, Bu ya. Orang udah diam-diam aja, Bu. Orang tidak ganggu dia nyeberang. Orang udah berhenti. Terantuk kepala. Nah, itulah dapat jadinya kan, Bu ya. Nah, jadi tidak perlu kita pula, kadang, Bu, tengoklah aku sholat hajat kan, sedih betul hati aku. Allah itu kan mengabulkan doa orang yang teraniaya. Kan inilah gaya ya, Bu ya. Nah, jadi kata Allah lagi, Bu, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Artinya kalian tugasnya memaafkan, tidak usah dibalas. Aku yang nanggung. Kan ini ya, Bu ya. Karena aku tidak suka dengan orang zalim. Biarkan Allah yang membalasnya. Itu maksudnya itu. Kita lihat, Bu, cara Rasulullah memaafkan. Rasulullah itu, Bu, pernah sedang makan daging dikasih oleh perempuan Yahudi. Rupanya daging itu beracun, Bu. Kan dikasih daging beracun Rasulullah itu, Bu. Langsung Rasulullah katakan kepada sahabat, berhenti makan semuanya. Daging ini sudah dilumuri racun. Jadi cara orang bunuh itu dari dulu itu sama, Bu. Tidak bisa dari depan pakai racun gitu, Bu ya. Sampai sekarang kan ada juga sistem macam itu, Bu, pakai racun. Kemudian, Bu, didatangkanlah perempuan yang ngasih tadi, Bu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau racuni makanan ini? Kata perempuan itu, aku hanya ingin tahu kalau kau benar-benar seorang nabi. Karena kalau kau seorang nabi, pasti kau dikasih tahu sama Tuhanmu bahwa itu beracun. Dan daging itu sama sekali tidak akan mencelakakan dirimu. Kata sahabat, jadi gimana Rasulullah, kita bunuh aja perempuan nih. Kata Rasulullah, tidak. Lepaskan dia. Senang ya, Bu ya, macam itu. Kalau sempat ibu gitu kan tertangkap orangnya, Bu. Habis ibu piuh-piuh bibirnya tuh, Bu kan. Habis kena piuh tuh, Bu. Habis kena garumeh tuh, Bu ya, muka tuh. Bro.
Habis gitu. Punggungnya azab kena pukul ya Bu. Sambil ngomel lagi tuh Bu ya. Sambil ngomel tuh. Kurang aja kau. Aduh tak kau. Nah, macam-macam tuh Bu ya. Muka udah habis kena gerumeh tuh Bu kan. Mulut kena piu. Tapi Rasulullah ngajarkan Bu, lepaskan lah itu Bu, apa yang mau mengeracun loh, mau membunuh. Dilepaskan oleh Rasulullah. Kalau zaman sekarang ini Bu, susah kita melihat orang yang punya jiwa pemaaf. Nah inilah untungnya kita pengajian tuh Bu ya. Ya, kalau kita untuk gunakan pengajian itu itulah Bu. Oh iya ya, rupa tidak boleh kita gini. Nah sekarang ini justru kita apa Bu? Menikmati kalau orang berantem. Kalau sekarang nih Bu ya, kita nonton TV. Tahu enggak Ibu, Bu? Ayu Ting Ting. Itu enggak salah dia sebetulnya. Kata Ibu satu lagi nih, Bu. Kita tengok nanti episodenya satu lagi, dia besok hotspot keluar lagi tuh. Maksud itu kalau berdamai, Bu, bodoh dia. Mau damai ya Kak. Kita tuh suka, Bu. Orang bertengkar malah dinikmati sekarang nih, Bu ya. Bukan mau mendamaikan, cuan. Jadi untung Bu bagi orang televisi. Kan itu enaknya tuh Bu sekarang ini ya Bu ya. Bertengkar orang. Buka di media ya Bu ya. Yang nonton tuh rame itu lah Bu. Di situ kita lihat orang Indonesia ini senang gitu Bu. Gosip. Senang melihat orang bertengkar gitu. Nah, itu udah nyata tuh. Pokoknya kalau ada pertengkaran, kalau sekarang tuh yang paling laris di YouTube apa Bu? Ustaz Yusuf Mansur. Itu siapapun yang buat tayangannya naik semuanya Bu. Banyak tontonannya. Yang memaki, pokoknya asal yang memaki ya Bu ya. Memaki, menjelekkan, apa, itu cepat tayangannya naik. Itulah Bu ya. Jadi senang orang Indonesia nih hal-hal yang seperti itu tuh. Nanti dicari di sini, diadu di sini. Kan gitu cara tanya wartawan tuh Bu, makanya tambah hancur rumah tangga orang itu loh. Tapi menurut Ibu Pak, katanya Bapak betul nggak ada menafkahi dia tuh? Oh, bohong dia tuh. Saya padahal nggak ada Ibu tuh ngomong gitu Bu kan. Sengaja untuk apa aja, itu yang buat tambah hancur orang dibuatnya Bu gitu. Nah, ini kata Rasulullah Bu. Seorang muslim adalah saudara sesama muslim. Tidak boleh menganiaya sesamanya. Tidak boleh membiarkannya teraniaya. Membiarkan orang teraniaya pun tidak boleh kita Bu ya. Kita benci sama orang ini Bu, teraniaya dia. Ternyata kita tidak boleh membiarkan dia teraniaya. Ibu ini jahat, tetangga Ibu Bu. Sudah tuh ditampar dia sama-samanya jatuh. Ibu di sebelah Bu. Jahat bang, kataku suaminya Bu, jahat. Rupanya tidak boleh Bu. Harus Ibu datang sana, dilarang dia Bu seperti itu. Kita kan sering kalau udah sakit hati kan gitu Bu. Malah ketawa gitu nengok gitu Bu ya. Tuh tungkup dia bang, hidung udah pesek kena lah aspal. Nah, sampai gitu loh. Emang luar biasa ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Tidak boleh merendahkannya. Itu yang harus kita ingat Bu, nggak boleh merendahkan orang. Kemudian kata Rasulullah Bu, cukup besar kesalahan seseorang apabila dia menghina atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Sementara itu yang kita lihat di YouTube sekarang. Ustadz ini merendahkan Ustadz ini. Nanti Ustadz ini Ibu sering dengar enggak seperti itu? Sering kan Bu ya? Berdebat-debat itu Bu ya, merendahkan orang, menghina orang. Setiap muslim terhadap sesama muslim terlarang menumpahkan darahnya, membunuh atau melukai, nggak boleh. Merampas hartanya dan merusak kehormatannya. Nama baiknya tidak boleh dirusak. Nah, jadi inilah Bu kajian kita di bab pertama ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Baiklah ibu-ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita ini dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika wa ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibud dunya. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ya'tana wa ja'alhul warisa minna waj'al sarana man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nengok videonya nanti Bu hari Senin. Bu ada jadi YouTube tuh Bu Nazril Abdul Muluk. Wah, ya Senin. Oh, alhamdulillah. Makasih banyak, Bu. Saya sangka udah masuk waktu tadi. Walah, ya.